Baik, puji Tuhan, hari ini kita tetap semangat karena Tuhan yang kita sembah senantiasa memberikan sukacita, memberikan semangat kepada kita. Dan itu mari kita berkatkan wajah Tuhan kepada kita. Oleh karena pria-priamu ya Tuhan di tempat ini. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab kami Engkau ciptakan untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Hari ini kami sebagai pria-prianya Allah datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan, menyampaikan ucapan syukur, menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Itu kami datang memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Sebab hanya Engkau lah yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Bapa di surga, ada kami pria-priamu yang senantiasa ingin bersatu, ingin bersama-sama untuk membesarkan kerajaan-Mu di Simbol Katapan di tengah ini Tuhan. Melalui komunitas pria ini Tuhan, biarlah Tuhan komunitas ini Kau jadikan komunitas yang membantu mempercepat amanat agung-Mu ya Tuhan di bumi ini. Dan lewat kami, keluarga kami akan semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Keluarga besar kami, orang-orang sekitar kami, orang-orang di tempat lingkungan di mana kami tinggal, orang-orang di mana kami bekerja ya Tuhan, mereka akan merasakan ada suasana surga di hadirat di hadapan kami ya Tuhan. Sehingga lewat kami orang-orang akan datang memuji dan menyembah Engkau. Beri kami kekuatan, beri kami roh, hikmat, pengetahuan, marifat yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengerjakan pelayanan ini Tuhan. Sebuah katakan terpuji termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sesi pertama. Nah, di camp pria sejati. Nah, di situ bicara tentang musaf dan 10 undangan. Jadi di dalam apa namanya, di dalam pelajaran itu, nah ini hanya kan kita semua kan yang sudah camp ya, yang sudah camp pasti sudah tahu. Dikatakan seperti ini, bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Kita diciptakan Tuhan mempunyai tujuan. Oleh karena itu, bagaimana kita hidup menentukan akhir daripada hidup kita. Oleh karena itu, sebagai pria, maka yang harus kita apa namanya adalah menjadi pria, bukan hanya pria, tapi pria yang betul-betul hidup dalam kekuatan. Sebab kenapa? Banyak godaan, ya kan? Banyak persoalan yang dihadapi. Nah, tapi kalau kita menjadi pria yang lemah, maka sudah tentu kita tidak akan pernah mencapai kemaksimalan seorang pria. Nah, saya banyak melihat orang banyak jatuh, banyak berdosa adalah ketika dia menghadapi persoalan, tidak mampu, tidak ada kekuatan. Justru apa yang terjadi? Saya melihat ketika pria menghadapi sebuah persoalan, maka emosinya meledak-ledak. Nah, ketika emosinya meledak-ledak, saya melihat pria banyak memukul meja, ya kan? Emosi, pukul meja. Kemudian apa? Memaki-maki.
Nah, kemudian apa lagi yang sering kita lihat? Nah, jadi sensitif dia ketika emosi. Nah, datang istri mendekat, jadi apa namanya? Jadi tempat luapan emosi gitu loh. Jadi sasaran emosi. Dia apa itu? Dia apa ya? Seperti itu ya? Gimana? Enggak. Sudah saya lihat kok. Korban. Oh, Korban dari apa yang saya tonton. Kan orang tua kita kan apa yang kita tonton. iya. Nah, Dan trauma. jadi Jadi oleh sebab itu ada dua tipe pria, yaitu pria yang lemah dan pria yang kuat. Dan itu adalah pilihan kita. Itulah pilihan kita. Mau kita jadi seorang pria yang lemah atau kita mau menjadi seorang pria yang kuat. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa setiap hari kita pasti bertemu dengan yang namanya masalah. Kita pasti bertemu dengan yang namanya masalah. Maka Tuhan Yesus di dalam, kita lihat di dalam Lukas 6. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan kekuatan itu adalah seperti Tuhan Yesus menggambarkan seseorang itu yang kuat. Nah, kita lihat seperti di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Baik, sudah dapat? Lukas 6 46 sampai 49. Judulnya sana dua macam dasar ya. Nah, baik, kita baca ya. Kita baca 2-3 ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan ini menggambarkan seseorang yang kuat. Kenapa dikatakan di situ seorang menggambarkan seorang yang kuat? Karena dikatakan bahwa dalam hidup ini ditanya Pak. maksudnya soal apa yang kuat ya? Contoh dua macam dasar. Ya, kalau dia tidak tahan Pak. Nah, jadi ini digambarkan di sana dalam pengumuman yang Tuhan Yesus berikan itu adalah hidup ini pasti diterpa yang namanya tofan, diterpa dengan yang namanya banjir, hujan dan lain sebagainya. Tetapi seseorang bisa bertahan berdiri itu tergantung dasarnya gitu. Nah, tergantung dasarnya. Nah, dikatakan orang yang kuat itu seorang yang membangun rumah dan rumah itu menjadi kuat tahan dalam segala apa yang akan datang adalah ketika dia menggali dalam-dalam dan menaruhnya di atas batu. Kita tahu sendiri bahwa Yesus itu adalah batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Artinya seorang pria yang mengakui Yesus adalah Tuhan datang kepada Yesus dan kemudian meletakkan seluruh kehidupan di atasnya, maka dia adalah seorang pria
pria yang kuat. Amin. Dia adalah seseorang pria yang kuat. Kalau dia adalah seorang pria yang kuat, maka percaya setiap orang yang bersama dengan dia atau setiap orang yang dinaungi oleh dia akan menjadi aman, nyaman, tentram di dalam itu. Dan bukankah itu tujuan banyak orang mencari tempat di mana dia bisa nyaman, di mana bisa dia terlindungi, bisa aman hidupnya. Nah, tentunya itu adalah istri dan anak-anak, saudara. 1, 2, 3. Yes. Nah, jadi oleh karena itu Yesus berkata, mengatakannya begini, mengapa kamu berseru pada Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat dikatakan. Nah, dari apa ini dikatakan pria yang kuat adalah pria yang mengakui Yesus adalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga ia menerima perkataan Tuhan sebagai apa? Sebagai perintah dan bukan undangan, saudara. Amin. Nah, ada di antara kita yang menerima firman Tuhan, perkataan Tuhan itu hanya sebagai undangan, boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau itu kita menerima perkataan Tuhan itu adalah sebagai perintah, maka mau tidak mau harus dilakukan, karena dia adalah perintah. Kalau perintah sudah turun, semuanya bergerak. Tapi kalau undangan, ya kayak tadi. Nah, saya muka-muka sedikit ditanya Pak Hombi. Nah, saya bilang ketika undangan itu datang, saya kan tidak ada di rumah, dititip, suruh Bapak Sios membagikan undangan ini. Nah, kemudian sudah ada nama-nama di dalam undangan, Pak Agus, Pak Sialagan, Pak Hombi, Pak Gembala, Pak Junta. Nah, saya juga. Nah, terus saya tanya, waktu saya bagi dari siapa? Nah, akhirnya saya lihat tanggalnya, tanggal 20 hari ini, undangan 3 hari yang lalu kalau nggak salah sampai saya. Jadi ketika tadi, ya saya juga ada kegiatan, akhirnya enak ya namanya undangan, ya boleh dihadiri, tergantung. Tapi itu utang Pak, kalau dilaksanakan. Karena ketika kita nanti akan berkegiatan, itu orang akan mencibir. Karena segala sesuatu kan dimulai dengan upah. Kan kasih manusia berbalas Pak. Iya. 3 kasih manusia berbalas sesuai dengan ganti. Karena masih di dunia. Utang. Tapi namanya itu undangan Pak. Kalau saya mengundang Bapak tidak sibuk gimana Pak? Ya saya pun sibuk nanti Pak Bapak datang. Besar, manusia kan bersalah. Tapi utang ya. Iya, utang ya kan. Utang itu, utang mati dah. Dituntut nanti di akhirat. Oke, 1, 2, 3. Yes. Lanjut. Jadi ketika kita mengundang seseorang, dia boleh datang, dia juga tidak bisa dia berdalih. Saya sedang sibuk, saya ada kegiatan yang lain. Nah, kita tidak bisa menuntut dia. Tapi Pak Junta diundang juga kan? Tapi dia nggak datang Pak Dres. iya, karena dia Undangan juga di Bandar. ada undangan sama dia, jadi dia bisa datang. Nah, tapi kalau itu perintah, harus apapun situasinya, apapun keadaannya, itu harus dilaksanakan. Namanya pun sudah perintah. Hujan sakit. Saya lihat itu Pak tentara loh Pak. Menit ya. Kalau perintah komandan sudah turun, nggak bisa nggak. Tapi perintah mertua tunggu dulu. Nah, jadi akhirnya Pak, itu tidak boleh dia apa namanya beralasan gitu loh. Ketika apa? Ketika perintah sudah turun, siap salah. Iya Pak, betul. Siap salah. Tapi siap benar nggak? Siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Nah, demikian juga perkataan Tuhan itu kalau kita terima sebagai perintah dan bukan undangan, maka kita selalu apa namanya standby, selalu siap untuk apa? Melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, apa itu? Ada
3 perintah dasar. Yang pertama adalah mengasihi. Mengasihi itu yang pertama. Nah, kenapa perintah mengasihi ini menjadi perintah yang pertama? Sebenarnya kita sudah mengerti akan hal ini ya, bahwa kita tidak ada satu orang, tidak ada sebenarnya antara kita ini yang layak untuk hidup. Tidak ada yang layak untuk menerima seperti kalau mati nanti masuk surga. Tidak ada. Karena kenapa? Kalau kita cek hidup kita dengan segala yang kita lakukan, dengan segala apa yang kita perbuat, maka sudah pasti setiap hari kita kena hukuman. Setiap hari dimurkai. Tapi Allah kan tidak seperti itu. Allah itu adalah kasih. Karena dia kasih, maka apa? Segala sesuatu adalah selalu berhubungan dengan kasih. Nah, artinya gini, Allah itu kasih, jadi dia tidak bisa menyangkal dirinya. Artinya setiap hari Allah itu karena dia adalah kasih, maka dia mengasihi karena dia kasih. Nah, dia mengasihi. Oleh karena itu, karena dia mengasihi, kita sudah menerima kasih itu, maka dikatakan di dalam firman Tuhan itu, di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ya, Yohanes 13 ayat 34. Nah, boleh buka Yohanes 13 ayat 34. Nah, kita baca sama-sama. Oke, sudah dapat? Oke, 2-3 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Nah, dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Kenapa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi seorang Kristen itu, atau seorang pria, atau setiap kita adalah harus saling mengasihi. Karena apa? Karena Yesus telah menjadi teladan kasih. Yang pertama, dia sudah memberikan kasih kepada kita. Aku sudah mengasihi kamu, karena itu kamu harus saling mengasihi. Dan ini harus kita terima sebagai perintah Tuhan. Mengasihi itu adalah perintah. Siap laksanakan. Siap untuk dilaksanakan. Amin, Pak. Siap laksanakan. Amin, Pak, sekali lagi. Amin. Amin. Tunjukkan. Nah, jadi mengasihi itu adalah sebuah perintah, suatu perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. Yang kedua adalah mengaku dosa. Mengaku dosa. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, saya akan baca sekali. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa. Pada waktu kapan itu? Ya pada waktu berdosa. Pada waktu berdosa, siap mengaku dosa, akui kesalahan. Nah, saya belajar dari sini kenapa harus mengaku dosa. Ternyata ketika kita mengaku, itu apa? Kita menelanjangi. Kita menelanjangi dosa itu sendiri ketika kita mengaku. Kita mengakunya, artinya ketika kita mengaku, maka kita menelanjangi, kita membuka dosa itu. Sehingga apa? Dia tidak bisa tidak bisa mengikat. Karena ada dua macam dosa yang harus diakui. Yang pertama dosa korporat ya, dosa korporat, yaitu dosa terhadap tubuh Kristus. Nah, salah satu contoh gosip, diskriminatif, perpecahan, dan juga disebut di sini pukul istri. KDRT. KDRT. Nah, Korporat. Korporat. Kerjasama. Nah, jadi apa namanya? Ini adalah dosa yang harus diakui. Kan? Hah? Orang yang dirugikan. Ada korban.
korban perasaan, Nah, semua di situ. korban malu tentang itu. Nah, kemudian ada lagi dosa yang berulang-ulang. Nah, ini dosa yang gimana ya, kadang-kadang dianggap sepele, tidak apa-apa. Nah, apa itu? Itu dosa yang mengikat. Nah, Umat kamu gitu. bukan Pak. Iya, bukan umat kamu. Dosa apa namanya? Kebiasaan. Nah, kebiasaan. Nah, apa itu? Yang paling dominan, yang mengikat pria ya, yang paling dominan adalah seperti pornografi. Nah, hah? Coba sih. Ya itu semua itu. Jadi dia adalah Tuan Putri. Itu lagi ya. Kebutuhan itu. Jadi kemarin saya ngomong dengan kawan-kawan, Kawan lain disalurkan lain. ada kawan saya dari Nanti ada Muslim ya. Nah, jadi ngomong dengan Muslim. Nah, biasalah kalau laki-laki ketemu laki-laki, ya ceritanya kan lawan jenisnya. Ya, artinya wanita yang ceritakan ini sudah punya istri. Nah, ketika kami cerita gitu, nah, dan mereka suka apa namanya, pas kami lagi sambil makan, apa namanya buka gambar-gambar wanita. Si melati. Kata mereka. Nah, terus saya bilang kalau sama saya ya, apa namanya, fair-fair saja gitu. Karena mereka kan Muslim. Nah, ada dua Muslim kalau saya ini, saya fair-fair saja. Nah, semua itu adalah tergantung pilihan kita gitu. Nah, dalam hidup ini kita sendiri yang memilih, kita yang menentukan. Nah, terkadang seperti ini. Saya kurang senang dengan kita Muslim pada waktu pada waktu puasa. Nah, yang selalu disalahkan yang pertama adalah setan katanya. Nah, kemudian menggoda katanya. Saya bilang enggak, saya mengambil, kalau ketika kita mengambil sebuah keputusan, saya berpuasa. Nah, apapun godaannya, bukan itu yang menentukan apa kita. Kenapa? Kita kan berprinsip, kita kan melakukan sebuah ibadah kepada Tuhan. Nah, apakah itu wanginya sudah masuk ke hidung kita? Itu nggak bisa menggoyahkan ibadah kita sebenarnya. Nah, tapi terlalu banyak kita ini menyalahkan orang ini apa? Karena kita tidak bisa melawan diri kita sendiri. Saya mencoba mencoba menyampaikan bahwa begini, musuh manusia yang paling besar dan yang paling berat adalah dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya musuh. Kalau yang dari luar itu bukan musuh loh. Diri kita sendiri. Nah, sampai saya bilang begini. Ketika kita membuat sebuah keputusan bahwa kita tidak mau hidup dalam sebuah kehidupan dosa perzinahan. Salah satu contoh begini, orang kan bebas. Nah, ketika kita sendiri, tiba-tiba wanita datang, dia buka bajunya juga. Nah, sudah, itu kan kita gitu. Kalau kita mau, kita kalau memang kita juga berkomitmen tidak mau hidup seperti itu, ya tidak. Itu aja, keputusannya kepada kita. Sekarang bagaimana seseorang itu ketika hal itu terjadi, dia sanggup atau tidak? Nah, itu penentunya. Maka saya katakan, kenapa sekali iman itu dikaitkan dengan karakter? Nah, iman dikaitkan dengan karakter. Karena kenapa? Saya bilang, iman itu apa? Iman itu adalah mempercayai Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Nah, ketika percaya Tuhan ada, tentu kita mempercayai bahwa Tuhan itu mengetahui, maha kuasa, maha hadir. Nah, ketika dia mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu ada, artinya begini, tentunya dia menjaga hidupnya ketika orang lain pun tidak ada di situ. Kenapa? Dia percaya bahwa Tuhan hadir di situ. Tuhan melihat segala perbuatan. Nah, maka iman dikaitkan dengan karakter. Nah, ketika orang berdosa sering begini, tidak kuat imannya katanya, tidak kuat imannya. Tidak seperti itu. Dalam hidup ini kita harus mengambil sebuah keputusan. Nah, salah satu dalam pelajaran ini, Musa dan ke-10 undangan ini berbicara tentang bahwa ketika kita mengakui Tuhan dan kita menerima perkataannya sebagai perintah, adalah sebuah kekuatan kita bisa mengalahkan musuh terbesar kita adalah apa? Keinginan kita sendiri. 1, 2, 3. Yes. Oke. Nah, di garis itu pornografi, kemudian percabulan, perzinahan. Ada lagi judi. Nah, ada judi online. Saya lihat nggak ada orang yang sukses dengan judi. Iya.
Yang menang banyak, tapi tidak ada orang yang kaya karena judi. Hanya kepuasan sementara saja. Ada lagi penyembahan berhala. Ini apa namanya, berulang-ulang. Nah, saya juga sudah sering melihat orang yang orang yang berdukun, yang menyembah berhala, yang mempercayai sesuatu yang gaib, ya, mempercayai sesuatu yang magic begitu. Ketika terjadi sesuatu kepadanya, sekalipun sudah kita kasih tahu tidak boleh begitu, iya ya katanya. Nah, tapi ketika dia mengalami sebuah penyakit atau mengalami sesuatu yang tidak enak dalam tubuh, dia larinya kemana? Ke situ juga. Dia larinya ke situ juga. Maka itu apa? Harus untuk mengalahkan itu kita harus mengakuinya. Kita harus mengakuinya. Yang kemudian sesudah mengakuinya apa? Yang ketiga, perintah adalah bertobat. Perintah yang ketiga adalah bertobat. Dikatakan begini, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan di dalam kisah para di dalam Korintus, ya, itu ya. Kisah Rasul. Oh ya, di dalam kisah para 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, ini perintah loh. Di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kalau tidak bertobat berarti tidak menerima hidup. Kalau tidak bertobat artinya tetap bertahan dalam kehidupan yang berdosa, maka ya itulah muka Allah yang akan diterima. Bertobat adalah penyerahan total kepada kehendak Tuhan Yesus dan bukan lagi kepada kehendak diri sendiri atau kehendak iblis. Jadi ada tiga. Yang pertama tadi mengasihi, yang kedua mengaku dosa, dan yang ketiga bertobat. Nah, bukan hanya mengaku tapi bertobat. Kalau sudah mengaku berarti harus bertobat. Jadi ketika hal ini kita terima sebagai perintah Tuhan dan kita lakukan, maka kita disebut adalah pria yang kuat. Amin. Amin. Oke, sampai sini saja yang saya berikan kepada kita. Silakan. 1, 2, 3. Yes. Iya. Nah, ada hal yang kita anggap sepele kadang-kadang ya. Nah, dosa-dosa tadi itu, dosa apa tadi ya? Korporat itu. Ya. Nah, dosa korporat itu melukai tubuh Kristus. Nah, jadi menjelekkan gereja yang sana, gereja yang sini. Nah, itu bahaya. Itu dosa korporat namanya. Melukai daripada tubuh Kristus. Nah, ini kita harus harus hentikan itu. Nah, nggak usah diceritain kelemahan gereja tertentu, karena belum ada gereja yang sempurna di dalam dunia ini. Semua sedang menuju kepada kesempurnaan. Nah, jadi tugas kita adalah mendoakan supaya setiap gereja boleh bertumbuh dan juga melewati masa-masa sulit yang terjadi di dalam dirinya. Bahkan melalui setiap masalahnya gereja menjadi bertumbuh. Nah, justru lewat masalah ada pelayanan baru. Kalau kita lihat gereja mula-mula itu ribut para apa itu? Ribut orang Yunani itu karena janda-janda mereka diabaikan. Akhirnya muncullah pelayanan diakonia. Nah, jadi kita sebagai pria sejati ini sudah mulai berubah dari pria sejati menjadi bapak sejati. Jadi hal yang seperti itu marilah kita tinggalkan yang demikian. Nah, mungkin yang perlu
saya tambahkan, ini sudah sering. Nah, mengapa kita harus mengaku dosa? Ya, mengapa kita harus mengaku dosa? Kenapa tidak disembunyikan saja? Tidak usah kita akui, bertobat saja, begitu kan? Nah, jadi lewat kita mengaku dosa, kita akan lepas dari akibatnya. Kita ulangi bersama, 2, 3 ya. Mengaku dosa, lepas dari akibatnya. Kita ulangi bersama, 2, 3 ya. Mengaku dosa, lepas dari akibatnya. Nah, ini sebuah contoh. Nah, mungkin udah berulang-ulang itu sampaikan kita kan. Nah, masih ingat anak yang memecahkan pot bunga itu. Nah, memecahkan pot bunga, wah nanti ketahuan sama mama. Nah, abangnya lihat gitu. Nah, udah nggak usah diberitahu mama. Oke, pegang rahasia ya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Nah, akibat tidak diakui dosa itu, tidak diakui dia yang menjatuhkan pot itu. Nah, akhirnya dia diperas oleh abangnya. Nah, mana uangmu 1.000? Loh, kok bisa gitu? Ingat enggak, pot bunga, ya kan? Besok tambah lagi. Nah, jadi akibatnya begitu. Tapi begitu dia tidak mau lagi terus dalam keadaan itu, nah dia ngakui dosanya, diberitahu sama mamanya, "Mak, saya pecahkan pot." Ya udah tahu aku katanya, "Lu udah tahu sejak awal." Sudah. Jadi gimana? Ya jangan kau ulangi lagi. Nah, jadi datang lagi abangnya itu kan, dia bilang, pot bunga katanya. Ya pot bunga katanya gitu. Nanti gue beritahu sama mama ya. Beritahu lah. Nah, orang yang ngaku dosa itu lepas dari akibat dosa itu, dia mengalami kemerdekaan. Anda ingat, utang itu pun dosa itu. Kalau ada utang harus bayar. Termasuk bilangan nih, Iya. anak lahir, orang pesta. Bukan, utang. Kita ngutang ke orang, tapi tidak kita bayar. Tapi sikapnya kita, kalau uang kita itu jangan mengharapkan dikembalikan, tapi jangan bilang gitu sama orang itu, jangan kembalikan ya. Gitu. Biar dia membayar, karena kewajibannya, karena dia bilang utang. Gitu. Termasuk utang budi ya. Nah, iya kami 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Nanti ya. Tidak bilang juga ya. Kalau benar macam ini. Beda itu, ada jaminannya. Dipotong tuh. Karena lebih pintar bang daripada yang memutar. Iya. Udah tahu dia cara gimana ini, cara mengembalikannya. Jadi udah pernah kejadian begitu Pak. Oh. Ya Allah, Udah lagi diskusi kayak bilang. Nanti ikut teleponnya. dikasihlah Ya. pinjamlah dulu 2 hari aja. Yalah, terdesak mungkin kan sakit. Iya. Dikasihlah duit 5 dulu. Ini dia minjamin untuk temannya. Gak ada duit 5 juta. Begitu dikasih 5 juta, 2 hari kemudian ditagih lah sama yang punya. Itu bukan mampu katanya. Jadi ini pun yang punya hasil 5 juta ini bukan uang dia. Dia pinjam dari tetangganya. Nanti dikasih sama temannya ini kasih lagi sama orang. Jadi 2 hari kemudian, itu ya belum ketemu kami. Seminggu lagi lah katanya, seminggu. Sampai berbulan-bulan. Kemarin ada bulan lalu Pak meninggal. Kapan aku berutang sama kau katanya? Ada potensinya sama kau berutang katanya. Meninggal yang ngasih duit itu. Siapa yang meninggal? Yang ngasih duit tadi. Pak, bisa begitu? Gitu loh. Ya, kan karena percaya tadi ya. Enggak pakai kwitansi. Uangnya 5 juta. lagi perasaannya. 2 hari aja kan kasih. Kalau lo pentingnya di sini juga Kristen lebih salis Pak. Lebih salis orang Kristen. Saya prinsipnya gini Pak, kalau ada orang meminjam, kemarin baru kita bahas di grup itu. Ada orang yang menipu melalui WhatsApp kan. Saya bilang Sudah saya blokir. kalau saya syukur-syukur sampai sekarang sih nggak pernah sampai ditipu orang ataupun istilahnya sampai melalui WA lah kan. Pak Rian, aku mau pinjam uang, pinjam dulu atau gimana? Gak pernah saya mau percaya kalau orang pinjam melalui WA. Iya. Kalau saya bilang kurang sopan lah kalau kita meminjam uang sama orang melalui WA kan. Paling nggak cuma telepon kan. Telepon pun kita kan kadang-kadang nggak melihat baca suara, bisa tipu kan. Lebih bagus video call. Oleh karena saya bilang kalau saya orang meminjam uang lebih bagus video call, itu jelas. Dan bisa lagi. Aku mau pinjam. Kalau itu aku juga mau video call. Terus saya bilang
pokoknya semua video call nanti saya serahkan kepada CNN. Cuma Inilah orang-orang yang meminjam uang, ya kan? Biar tahu kan semua kan, terdiam semua. Jadi itulah saya bilang, kalau bagi orang kalau yang memang meminjam, kayak saya dulu pernah juga teman-teman mau minjam uang sama saya. Kalau saya cuma nanya dia saja, kamu mau minjem atau mau minta? Kalau pinjam sampai kamu mati pun saya akan kejar. Pinjam, saya akan minta sama anakmu sama istrimu bahwa kamu pinjam. Tapi kalau kamu minta, ya saya ikhlaskan. Nah, dan itu pun saya nggak memberi apa yang kamu ingin. Ya semampu saya lah, namanya juga memberi. Ya kan, sukarela kan, mau kasih ya berapa lah, misalnya kamu mau minjam 100, saya kasih kamu 50.000. Nah itu saya kasih. Dan baru berapa sebulan yang lalu lah ada satu orang sebulan juga. Kebetulan dia orang Nias tapi Muslim, kawan juga. Aduh saya jumpa sudah lama nggak pernah jumpa katanya kan. Anak saya sakit katanya mau beli obat gini, pinjam dulu Pak 100.000. Saya bilang kamu minjam atau minta? Saya bilang itu dua beda itu pengertiannya. Kalau kamu minta, saya kasih, tapi seberapa yang saya mau, saya bisa kasih lah. Kalau minjam, ya, kamu harus bayar, saya bilang. Mana yang kamu maksud, saya bilang. Dia mikir gitu kan. Kalau gitu saya pinjam lah katanya. Benar, kamu pinjam. Tapi kamu harus bayar loh. Saya kejar kamu, saya bilang. Di mana rumahmu? Akhirnya dia berubah lagi. Nah, kalau gitu aku minta aja lah, kok katanya. Bilang lah begitu kan. Kalau minta ya seberapa. Saya tahu dia benar-benar dia butuh. Walaupun dia minta, saya kasih juga 100.000 juga. Daripada kamu bilang minta tapi bilang minjem kan dosa jadinya kan. Sakit kepala kita, nggak kebawa tidur. Bukan kita yang sakit kepala Pak, dia yang jadi berdosa Pak, kasihan dia. Ya kan, jadi berucap saksi palsu kan. Jadi saya berbohong gitu. Jadi mengenai masalah hutang itu ya begitu. Jadi besok Bapak bukan juga. Kalau ada yang meminta video call gitu ya saya langsung cium aja lah. Tapi kan nggak mungkin Pak, itu kan semua memalukan ya sebenarnya. Saya pun nimbrung juga. Langsung ya. Sebenarnya kan kalau hal-hal seperti itu nggak pantas lah. Apalagi makanya waktu kita buat Kompas pertama kali, saya sudah bilang juga sama kawan-kawan yang ikut Kompas. Kita Kompas ini jangan jadikan aji mumpung. Kita nih berkumpul komunitas ini bukan istilahnya kita komunitas saya bisa jualan, saya bisa pinjam uang, atau saya bisa ini, pokoknya mengambil satu keuntungan itu nggak boleh. Karena apa? Nanti akan terjadi perpecahan di komunitas ini. Apalagi yang mengenai masalah utang piutang kan, pinjam meminjam gitu. Itu paling cepat merusak ya, merusak itu. Kalau bisa kalian dibikin aja koperasi. Sarannya kan kalau memang kita mau itu lebih bagus tidak. Sekarang kan di gereja-gereja kan lagi digencarkan gitu, entrepreneurship kan gitu. Makanya kayak seperti gereja lah, ada main jula-jula apa segala itu. Bukan jula-jula Pak, koperasi itu Pak, berbadan hukum dia Pak. Di gereja paling pernah kan? Di GBI Merah mungkin belum pernah terjadi kan? Iya, gereja kan itu udah gitu dia. Di GBI. Itu nggak boleh itu dah, main jula-jula itu. Nggak boleh itu. Cuma tidak suruh kita. Itulah nanti awalnya bisa jadi ini, jadi masalah. Ya kan, misalnya kamu nggak bisa di gereja. Mulai kan, kamu bilang oke, saya jadi tuan rumahnya. Kamu tanggung jawab semua nanti siapa? Pokoknya saya bayar. Ternyata ada yang lari. Gimana kamu mau bayar? Kalau mainnya kecil-kecil 100-200 ribu mungkin bisa ya. Tapi kalau main puluhan, itu ada kejadian tuh yang di Bujur Timber kan begitu tuh. Yang orang Cina itu. Pernah dengar nggak? Yang orang pasar ditipu. Kami juga termasuk Pak. 19 juta loh Leo kan. Itu jula-jula tuh. Kalau pesan online tuh. Bukan online Pak. Dia datang tagih, dia datang tiap. Namanya jula-jula kan. Kami kan dapat nomor berapa gitu kan. Dikumpul-kumpul, pas sudah mau dapat giliran kami lari dia. Sering begitu. Lari orang Cina. Banyak itu kan. Udah itu dia pernah istilahnya korbain saya. Dia bilang, jangan makan daging katanya. Jadilah vegetarian. Saya bilang, vegetarian. AI ngajar saya makan vegetarian, tapi AI makan vegetarian, tapi bentuknya seperti daging.
Itu namanya di otak AI itu masih mau bikin makan daging, saya bilang. Apa saya menipu diri saya sendiri? Kalau agama saya nggak boleh diajarkan begitu. AI saya bilang. Itu namanya kan berbohong kan kita kan. Kalau memang ingin makan, makan aja lah. Cuman batasin, jangan terlalu banyak. Secukupnya. Wah, dia ajarin saya membunuh binatang itu berdosa, begini. Waduh, akhirnya apa? Dia mau kabur duit orang. Rupanya dia itu orang tua daripada teman sekelasnya istri saya, teman sekelas. Jumpa kami di Medan, pas lagi makan di Merdeka Walk. Saya panggil dia, AI sini. AI gak usah lari, saya bilang. Saya nggak mungkin saya mau. AI nggak bayar pun kami duit itu 19 juta itu. Kami pun nggak jadi tambah miskin, AI saya bilang. Ini AI harus camkan, saya bilang. AI membawa lari uang kami 19 juta pun, AI sampai hari ini saya yakin nggak membuat AI tambah kaya. Betul nggak? Sandungan terus. Betul nggak saya bilang? Pas sama suaminya kan kenal kan, kalau jadi mujur timber. Suaminya lah tiap hari yang membonceng dia untuk kutip uang jula-jula itu. Makanya sekarang kan muncul kayak itu jula-jula. Yang lebih parah lagi hari ini sekarang kemarin kita masuk di Facebook, apa namanya, arisan handphone. Jadi tiap hari lupa beli handphone. Terus lebih parah lagi, siapa orang yang mau tiap hari hidupnya hanya untuk beli handphone? Begitu. Nggak maksud saya tuh Pak, di kalangan kita kayak seperti kita gereja itu hati-hati. Lebih bagus ya memang lebih bagus itu dia di arisan apalah gitu. Jangan yang berbeda arisan gereja. Pernah dengar kalau nggak salah di Kalam Kudus pernah terjadi hal seperti itu. Kalau nggak salah saya pernah. Tahu si Ayu apa si siapa yang sepeda itu kan punya adik. Kan dulu kan gereja di Kalam Kudus Pak. Gara-gara dibawa lari lah uang jula-julanya itu sampai dia nggak mau ke gereja. Jadi saya bilang, kenapa Cici nggak mau ke gereja lagi? Malah saya gereja sana orangnya penipu semua, uang saya dibawa lari. Saya bilang, jangan jadikan alasan. Cari Tuhan, jangan memandang manusia lah. Ya kan, dibilang apa yang tadi juga sampai dia kaitan semua sama orang sana semua. Nah itulah dosa korporat itu, hati-hati. Jangan sampai terjadi lagi. Dosa yang berulang-ulang. Dosa yang berulang-ulang. Jatuh bangun. Terus apa tadi Pak Erikson? Dosa yang berulang tadi. Ini nggak boleh dikupas Pak. Jadi nggak. Kalau sekarang nggak boleh dikupas. Aku ingat kalau Pak Erikson lembut dan keras. 3 tahun lalu. 4. Maksudnya kan dibandingkan laki-laki dengan wanita kan, wanita kan lebih condong lebih banyak Dia menggerutu. Apa Pak menggerutu? Iyalah menggerutu istilahnya Yang nggak sesuai kapasitas suaminya dia ini kan gitu. Suami orang sana bisa nyampe sama istri gitu, ABCD gitu kan. Ya udah kalian sama suami orang kan gitu. Itu maksudnya itu menggerutunya di situ. Nafkah lahir batinnya dia samakan dengan orang kan gitu, merek. Itulah cewek. Makanya kalau dibelanja di mana-mana kan, saya dengar ada parenting yang begini. Cowok itu kan bosan di perempuan, padahal bedanya hanya 0,25 rupiah gitu. Kita kan sebagai edukator kan pernah begini. Jadi gosip dan sebagainya, dan memang mereka sehat untuk itu. Dan laki-laki akan bingung kalau perempuan itu waktu jadi diam kan gitu. Baru itu lagi mendengar lagi Pak. Ya maksudnya secara nanti Pak dibuka. Saya bukan promosi, menurut saya perubahan, tapi ilmunya tinggi gitu. Di pria sejati Pak, laki-laki itu diharuskan mendengar. Gini Pak, berbicaralah pada saat dibutuhkan, tapi bertindaklah pada saat dibutuhkan. Artinya 70% bertindaklah, 20% jangan teori aja. Jadi teori itu pada hanya 20% aja atau 30. Makanya Jokowi bilang kerja. Kan di negara kita kan banyak tuh Pak bicara. NATO, OMDO. Kenapa OMDO? Karena gini, kita sepakati dulu yuk gitu. Ini kan semua kan karena kesepakatan. Jadi nggak ada karena memang kesadaran. Makanya kan nggak ada yang turun ke kayak Pak Jokowi belusukan kan gitu. Example-nya lah begitu maksudnya. Ya jadi kita abstrak dulu, semua abstrak.
kalau bisa persulit, kenapa dipermudah? Kan gitu. Memang kan kolonial berada gitu. Maksudnya kembali ke budaya kita. Senin sampai Sabtu kita kemana? Di pemerintahan kan, di masyarakat kan yang 5 agama, dan bahkan tidak agama sekalipun, yang dari latar belakang keluarga yang barbar, yang etnis yang berbeda, tiba kita ke sini ya katakanlah campur PGI lah semua itu, ada karismatik, Roh Kudus, apa dan sebagainya, bla bla bla. Endingnya di kita pun sambil tadi Pak, mohon maaf Pak, apa tadi bilang Pak Tumyang ya, kita jangan lihat benderanya apa, terus nutrisinya apa, mari kita kebersatuan. Apa yang mau dipersatukan? Baptisan aja udah beda. Kalau nggak kau beda, ku RPP kau kan gitu. Kejadian di keluarga kami. Kalau nggak kau bawa ulos nama holang 5 warna, batal aku jadi somba marhula-hula, elik marboru, manak mardomutu. Aku bilang somba marhula-hula, kenapa nggak bilang somba marboru? Kenapa 3 kata somba, manat, sama apa itu? Kenapa nggak 3-3-nya sih? Aku bilang. Adat kan? Adat mendominasi daripada agama kan? Itu kejadian kan? Aku ulang-ulangmu. Emang dia nggak pernah jadi dongan tubuh di marga lain? Nggak bisa dia megang panci yang hitam itu? Karena dia istri bupati? Itu pengalaman keluarga Bapak. Oh, nanti kalau saya bilang, nanti Bapak bilang saya sombong. Gini Pak, baju saya robek-robek gini. Nanti Bapak bilang, nggak mungkin dari keluarga orang ini orang kaya. Ukuran kaya, tanya dulu apa kan begitu Pak? Jabatan. Kita balik lagi ke topik itu tadi kan. Tadi saya bilang begini Pak, ini informasi aja bagi kita. Jadi kok Bapak bilang kalau ada nanti laki-laki itu timbul cabul atau apa, datang kawan kantornya, ini ada ya udah kebutuhan, gak usah ribut kan gitu. Dan lagi usia kita orang dewasa kan 17 kali 2, 34 atau 17 kali 3 kan, 17 kali 4 sampai 60 menopause kan gitu Pak. Berarti Pak intinya laki-laki itu lebih banyak seksnya gitu. Ya kan begitu, lebih banyak dari persentase. Iya. Iya itu tadi, kan 50% tadi. Malah ada orang yang meriset itu, kita laki-laki per 7 detik katanya, setiap 7 detik Sudah membayangkan zina di pikiran kan, sudah ada seks belum dilakukan. Iya. Ya udah, Jadi berarti terbukti kan. per 7 detik loh Pak, bukan 7 menit. Kalau nggak onani masturbasi kan gitu. Kalau nggak sama itu nggak puas kan? 24 kali Dari gambar minimal. Bukan, itu 24 jam Pak. 24 jam apa Pak? Dari Ini 7 detik. Dari 1 jam. Ah. 24 kali memikirkan saya. Ini kan itu kan dari 1 jam kan 60 menit. Iya kan? Lama Pak lah, masih inilah masih lumayan lah itu. Saya aja dalam pikiran berarti tiap menit aja. Ini setiap 7 detik, Pak, 7 detik. 1, Tik, 2, tik. 3, 7, 1. Tadi aku lihat Pak di Itu sudah pulang ya. atlet volley yang cewek yang dari iklannya. Ya, Amelia Mangana. Ya. Itu bagaimana pula itu? Alat kelaminnya Pak, sama DNA-nya katanya itu. Jadi dipilih salah satu. Gimana? Itu suami ini dia putri, pemain voli putri. Jadi dia angkat menjadi ini, masuk militer lah. 1/1000. Karena ada 28 tahun dia. jadi sekarang sudah dinobatkan dia sebagai laki-laki ya. Dengan nama Lanang Perkasa. Lanang. Yang dikasih langsung Andika Perkasa itu. Enggak, selama ini kenapa bisa jadi perempuan? Ini perempuan laki-laki. Perempuan. Jadi dua Pak, dia itu dari dia lahir, dia punya alat kelamin Iya. laki-laki sebenarnya. Laki-lakinya sebenarnya. Kecil, Tapi bengkok, waktu itu dia masih Penonjolan yang jadi orang kampung, namanya orang kampung ini kan dari pedalaman nih, dari Manado. pedalaman dari Manado. daerah Manado. Iya. Jadi dibilanglah dia itu wanita. Tapi dia selama 24 tahun itu tak pernah mens. Wanita kan mens. Dia tidak pernah mens. Nah itu yang nggak pernah. Makanya dia lebih lengkap lagi bapak. Aku nggak sampai ke situ aja. kan ada ini kan konferensi pers itu kan. CNN, saya suka CNN. Bukan CNN di apa Di itu? Langsung. Kasap. Pak Andika Prakasa itulah ya. Waktu dia itu kan dia kan masuk ke Angkatan Darat. Jadi di Angkatan Darat itu mereka kan ada apa namanya, ada seleksi ya. Nah, mereka melihat ini orang ini laki-laki ini kok dibilang perempuan, padahal bukan gini dia dari jalur bukan umum tapi jalur khusus karena jalur poli memperkuat karena jalur organisasi lah gitu ya. memperkuat grup Angkatan Darat. Nah, makanya setelah kasus ini Kasat bilang tidak ada lagi perlakuan khusus, harus lewat umum semua. Tidak ada lagi karena kasus ini. Nah, jadi kalau dia ini
istrinya yang lihat. Istrinya Pak Kasat itu. Iya, dilihat di foto. Nah, dia kan rambut pendek jadinya. Jadi butuh mancok dia. Bilangnya sama Pak Andi Perkasa, dia bilang, "Pak, ganteng gak cowok ini?" Gitu. "Bah, ganteng lah," katanya. Hebat ini, tahu enggak siapa ini katanya? "Anak bapak ini." Tapi perempuan, kaget dia. Dipanggil. Nah, jadi memang butuh bapak lah bagi dia Kasat ini. Jadi sejak kecil dia pun merasa dia laki-lakinya. Gitu, laki-laki. Tapi setiap dia ngomong begitu, bapaknya menghajar dia. Karena mereka diperlakukan keras dan kasar. Nah, waktu ngomong begitu, dia pun mau ngomong sama siapa, takut dia kan menyendiri dia. Tapi karena Kasat yang panggil dia, nah pasti sudah aman lah. Mau salah mau apa pun pasti sudah melindungi. Nah itu kelebihannya apa ini? Pak Andi ini sama istrinya. Dan Remian juga. Ya, dan dari semoga. Ya benar sebagainya. Kalau satu pesawat saya sama si Michael Kombat. Itu nih. Nah diperiksa lah, ternyata memang betul-betul laki-laki. Anaknya itu kecil, tapi masuk ke bawah. Masuk ke dalam. Jadi kalau kencing dia jadi kayak perempuan. Anak kakak saya juga gitu loh Pak. Anak kakak saya di Jakarta itu. Karena itu jadi dia punya burungnya benar-benar iya. Jadi konsumsi yang umur kehamilan atau 17 tahun. Iya, sejak neneknya bicara sama mama saya. Ada nggak orang yang bisa busuk, maksudnya supaya keluarlah dia punya apa kan? Saya bilang ada kalau memang mau, saya bilang kan. Tapi nggak direalisasikan sampai sekarang sudah umur 24-25 lah. Saya pun nggak berani nanya dia kan, takutnya tersinggung kan. Dia kan sudah jadi laki-laki. Jadi laki-laki benar. Tapi ya nggak tahu burungnya sekarang udah keluar atau belum. Saya bilang sama neneknya, saya bilang coba disunat aja. Karena kalau dari sunat, otomatis kan pasti kan udah keluar dia kan. Dagingnya kan sudah dihilangkan. Gampang nih mulai. Tapi ada yang lucu. Pas seperti kasus ini, maksudnya di Pak dia korban di Manado dia apa dia? Saya pernah cerita nama si ini nggak peganda itu peganda ya. Jadi pada waktu dia kakak nenek, rupanya di sebelah sana di ujung bawah itu ada yang mendengarkan khotbah ini. Lalu dia tantang siapa yang mencari Yesus. Kakakmu, bergabung. Jadi dia dari ujung sana dia bukan dekat kakak. Ini anak yang ada percaya kalau terjadi mukjizat. Rupanya setelah dia didoakan, tapi bukan doa langsung datang ke depan, dari jauh saja dia sananya kok bangunnya apa gitu. Dia percaya itu permintaan apa siapa yang sudah bersedia. Datang dia rasakan ada sesuatu yang luar biasa kan. Datang dia bersaksi. Saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya adalah orang muslim. Saya rupanya punya saya disembuhkan Tuhan. Di foto-foto itu masuk orang. Nah, keluarga yang dari Montaro datang. Pak, di mana sekarang dia datang anak. Semua nilai Yesus kan. Ada perintah yang harus kita lakukan. Yang pertama mengasihi, yang kedua mengakui dosa, dan yang ketiga bertobat. Itu semua perintah. Jadi jangan ditawar-tawar lagi. Jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan memberkati kita dan segala hal yang bisa saja tidak terpuaskan di dalam hati dan tidak tertuntaskan, jangan pernah menyerah. Kalau kita tidak bisa bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan demikian, ditanyalah Sang Maha Jawaban itu, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tuhan memberkati kita dan kita akhiri. Dia Musadi. Streaming ya, streaming. Ya kita kumpulkan apa kita? Aku bukan kayak bang, live, nggak suka. Tapi live saya supaya berangsang ya, supaya ada keinginan, jangan takut
turun ke laut gitu bos. Kalau bagiku kalau live anjlok itu. Ya, 2 minggu lagi siapa WL kita? Kalau pembicaranya sudah ada ya. Siapa itu? Calon pengantin kita, calon pengantin. Jadi Surian. Nah, topik hukum maksimal. Oh. maksimal. Iya. Di situ nanti 2 minggu lagi ya. Itu lebih seru lagi. Ini lima 2 minggu lagi kan? Iya, 2 minggu lagi. yang menghambat pria untuk maksimal. 5 lagu aja, nggak bisa 5 2. Oke. Didoakan dulu kan, nanti tidak bisa 3 hari lagi sampaikan. Lu puasa dulu lah. Mau itu kan berapa hari, 7 hari ya. Oh ya. 7 hari, 14. 14 hari. 13 hari dia aman, tapi pas hari hanya mau betul di situ nggak bisa, nggak mau 3 hari. Di situ nggak hanya dia. Oke Pak, tinggal ya. Iya. Tapi dong puasa. Kalau bisa Pak. Iya bisa Pak, berkat juga. Bisa Nanti kalau dia 3 hari Pak berkat, ya kan? Jangan kuat, ada lain. Iya. Pastinya itu, tidak bisa udah itu bagus juga. Oke ya. Tempat. Nah sekarang tempat. Pak Osmar memang menawarkan, cuma jauh aja kita ke sana kan. Coba berdua Hah? saja itu. Asalnya kita kompak, kalau kompak kita sehati berangkat sama-sama. Terus yang bawa mobil. Iya, tanya mobil. Nah itu. Rumah lagi ya. Lagi. Pokoknya gini aja nanti. Wah, Kalau jangan. kita ke sana kompak aja lah kita naik mobil supaya sama-sama gitu aja. Saya mau mobil. Nah iya Pak. Itu Titik kumpulnya lah ditentukan di mana. Nah, bisa. Supaya sepeda motor kan pas pulang. Kurang lagi yang benar. Pak bawa mobil berarti ke jalan Horas. Ya, situ sepeda Nomor motor. berapa ya? Iya, Pak terbagi. Nah, yang dari Melat ya sekretariat lah sama-sama kita kumpul. Pak Selagan langsung ya kan. Nah, Lebih dekat ya. Jadi simpang 5 berarti 3 juga kita. Sebelum rumahnya Pak, sebelum rumahnya Pak Munte. Gereja Kristen Pak aja. Munte. Dulu. Ada mobil anak. Rumah lain itu sana. Sebelum rumah Pak Munte. Gereja Mau rumah Pak Segala kan, mau rumah Pak Munte Segala. Dia pertama. Apa namanya? habis sholat pagi. Iya. Oh iya. Masalah lebih jauh kan? Jauh paling ujung. Segala, Pak Munte. Iya, di atas. Iya. Iya, iya. Iya. Tidak perlu bapak nanti dijemput. Iya. Iya. Gimana Bapak? Oke, jalan ya. Oke. Jadi bapak dijemput. Ada dia ke simpang 5 kalau apa? Iya kan simpang 5 itu kalau biasa berangkat. Jam 7 titik kumpul gitu Pak. Iya boleh. Jam 7 lah. Supaya 1 jam di perjalanan. 7 udah berangkat. Perjalanan Mana tahu 20 menit. Iya, makan waktu 20 menit itu. Macet lagi ya gitu. Oke, jadi sepakatlah kita nanti kita bertahu sama Pak Osmar supaya dia pun persiapkan waktunya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Pembicara kita menjadi Surian, kita tinggal. Nggak ada sekali minggu. Iya, ya nanti sana aja kita Pak ya. Jangan kita puas-puas ke satu pertemuan semua kita tuntaskan kan. Untuk berikutnya udah capek, udah lelah kita, nggak ada lagi yang bicara. Jadi dia digantung-gantung. Nah, Tuhan berkati. Apa yang perlu kita doakan dari antara kita? Kesiapan Pak Tengger lah. Maksudnya dukung dan doakan. Daripada 7 hari itu kita persingkat Pak. Kita bantu. Dia tadi kan ada dia tapi kan ada bapak begitu. Berarti ada ajakannya 3 hari sebelum hari Rabu boleh menyerah. Saya tidak tulangi itu orang saya. Lagi
salah. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat sukacita Allah yang mengalir memenuhi pertemuan kami hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Pria yang kuat adalah pria yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya dan membangun kehidupannya di atas dasar yang benar, yaitu Kristus itu sendiri sebagai batu penjuru dalam kehidupan kami. Kami menyikapi firman-Mu menjadi perintah di dalam hidup kami, bukanlah sebuah undangan. Dengan mengasihi satu dengan yang lain, mengaku dosa apabila kami melakukan pelanggaran dan kesalahan di mata Tuhan dan juga terhadap sesama, dan juga bertobat dari segala kehidupan yang tak benar dan tidak berulang-ulang lagi dalam kehidupan yang tak benar itu, tapi memiliki kehidupan yang selaras dengan kehendak-Mu. Itu yang menjadi doa kami. Segala hal yang menjadi penghalang bagi kami tidak menjadi maksimal di dalam Engkau, biarlah oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu mengingatkan kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan setiap keterikatan terhadap pornografi, terhadap onani, dan juga pikiran-pikiran yang cabul, semua itu kami ikat pekerjaan-pekerjaan sejahat ini dalam nama Yesus. Dengan kami terbuka di hadapan-Mu, kami mengalami kelepasan dan pemulihan di dalam Tuhan. Orang yang mengaku dosanya akan diampuni. Dampak daripada dosa itu akan hilang daripada kehidupannya. Dia mengalami kelepasan, kemerdekaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon juga kekuatan daripada Tuhan memampukan kami agar kami menjadi serupa segambar dengan Engkau di dalam keluarga. Kami menjadi imam, nabi, dan raja. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negeri kami Indonesia di dalam menghadapi masa pandemi yang sekarang ini masih terus belum bisa diatasi. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah lewat vaksinasi, biarlah Tuhan berhasil. Engkau Tuhan tolong supaya seluruh tenaga-tenaga ahli medis yang menanganinya bisa melakukan daripada tugas ini dengan baik dan benar. Masyarakat pun mau bekerja sama dengan pemerintah sehingga hal yang terbaik boleh terjadi di bangsa kami. Pemulihan ekonomi segera bisa bangkit dan terjadi, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan mengampuni kami, khususnya seringkali mulut kami tidak terjaga di dalam hal dosa korporat terhadap tubuh Kristus, karena kami melihat segala hal yang tidak benar dan kami jadikan lelucon, dan sebenarnya hal itu tidaklah Engkau kehendaki. Engkau Tuhan mengampuni kami. Mereka adalah tubuh-Mu, mereka juga bagian daripada diri kami, dan ajarlah kami seperti firman-Mu hari ini, saling mengasihi, saling mendoakan dan menopang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini, Pak Rian, Ibu Meli, anak-anak mereka, Rafael dan juga Flavia. Tuhan Engkau berkati mereka semua dan usaha pekerjaan mereka, pelayanan dan semua hal yang mereka dapat kerjakan. Tuhan Engkau buat berhasil dan beruntung. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Demikian juga dengan kami semuanya. Tuhan memberkati kami dan menolong kami. Dan jika sebentar kami berpisah satu dengan yang lain dari tengah-tengah keluarga Pak Dian di tempat ini, Tuhanlah yang hentarkan kami di dalam damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Curahkan berkat-Mu atas kami. Turunlah berkat Allah bagi kita semuanya, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, berkat cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta berkat penyertaan buat kuasa persekutuan daripada Roh Kudus memelihara kehidupan kita di hari ini, esok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Jadi Bapak tadi di rumah bola? Tetangganya. Tapi dia
sekarang mungkin gaji dan